Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Amelia dari kelas 2H AKM. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi Accurate pada usaha depo air RO Rahmat. Jadi kita akan melihat laporannya terlebih dahulu di aplikasi Accurate. Kita masukkan dulu, kita login, lalu kita masukkan passwordnya, lalu kita klik masuk. Lalu kita pilih database. Kita pilih daftar laporan. Kita klik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca yang dihasilkan. Kita pilih tanggalnya per 31 Mei 2025. Nah, berikut ini adalah laporan neraca yang dihasilkan dari beberapa transaksi di depo air RO Rahmat. Di sini pertama terdapat aset, yaitu jumlah kas dan setara kas sebesar Rp50.947.200. Lalu untuk jumlah piutangnya sendiri tidak ada. Untuk jumlah persediaan yaitu Rp1.191.890. Untuk aset lancar sebesar Rp50.639.90 dan aset tidak lancarnya sebesar Rp600.074.600.000. Sehingga jumlah aset yang dihasilkan sebanyak Rp727.239.90. Lalu untuk liabilitas dan ekuitas. Jumlah kewajiban jangka pendeknya sebesar Rp5.341.000. Lalu untuk jumlah kewajiban jangka panjangnya sebesar 100 juta. Sehingga jika di total maka jumlah kewajibannya sebesar Rp105.341 dan untuk ekuitasnya berjumlah Rp621.898.90 sehingga jumlah liabilitas dan ekuitasnya sebesar Rp727.239.90. Ini adalah isi dari neraca yang dihasilkan. Berdasarkan neraca tersebut, kelompok kami menilai bahwa secara umum kondisi keuangan depo air RO Rahmat ini tergolong baik dan sehat. Hal ini tercermin dari dominasi ekuitas dibandingkan dengan kewajibannya, sehingga usaha ini lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail, kami juga melakukan beberapa perhitungan rasio keuangan. Yang pertama, kami menghitung current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Untuk current ratio sendiri, rumusnya itu aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Sehingga di sini aset lancarnya berjumlah Rp52.639.090 dibagi dengan kewajiban lancarnya sejumlah Rp5.341 menghasilkan 9,86 kali. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa usaha depo air RO Rahmat ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Angka 9,86 kali itu berarti bahwa setiap Rp1 utang jangka pendek akan ditopang oleh hampir Rp10 aset lancar, sehingga usaha ini sangat liquid dan jauh dari resiko gagal bayar
dalam jangka pendek. Rasio berikutnya adalah debt to equity ratio, yaitu mengukur sejauh mana usaha ini menggunakan dana pinjaman dibandingkan dengan dana sendiri. Untuk rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Untuk total kewajiban berdasarkan raca ini adalah Rp105.341 bagi dengan jumlah ekuitasnya yaitu Rp621.898,90 dan menghasilkan angka 0,17 kali. Nah, rasio ini menunjukkan bahwa struktur permodalan usaha ini sangat kuat karena hanya sekitar 17% dari modal berasal dari pinjaman, sehingga debt to equity ratio ini yang berada di bawah 1,0 itu dianggap aman, dan nilai ini jauh di bawah itu, yang artinya bahwa usaha ini sangat bergantung pada modal sendiri dan memiliki ruang besar untuk menambah pembiayaan yang dibutuhkan di masa depan. Lalu selanjutnya, untuk rasio selanjutnya yaitu debt to asset ratio, ya dengan rumus total utang dibagi dengan total aset. Untuk total utangnya sendiri adalah 105.341 juta dibagi dengan total asetnya yaitu 727.239,90 rupiah, sehingga menghasilkan rasio debt to asset ratio ini sebesar 14,5%. Nah, angka 14,5% ini berarti aset yang dibiayai oleh utang selebihnya dibiayai oleh ekuitas. Hal ini menegaskan bahwa usaha ini memiliki struktur keuangan yang kuat dan tidak beresiko tinggi. Walaupun demikian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu laba tahun berjalannya sendiri hanya sebesar Rp4.917.590 atau kurang dari 1% dari total aset, sehingga angka ini tuh menunjukkan bahwa struktur keuangan perusahaan itu kuat, namun profitabilitasnya itu masih rendah, sehingga kita harus memperhatikan juga laba yang dihasilkan. Namun secara keseluruhan berdasarkan perhitungan rasio keuangan dan juga angka-angka yang dihasilkan di neraca, kelompok kami berpendapat bahwa kondisi keuangan Depo Air R.O. Rahmat ini secara umum sudah cukup bagus dari sisi struktur permodalan dan likuiditasnya. Namun juga itu perlu ditingkatkan dari sisi profitabilitasnya, sehingga kedepannya itu usaha ini dapat mempertimbangkan lebih untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki serta melakukan efisiensi biaya untuk meningkatkan laba bersihnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.